Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang PSAK 48. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Ade Narsyada Sidkiah dengan NIM 2024-50237, Yuninda Pujiari Wicaksono dengan NIM 2024-50253, Fulviana Nabila Zurufinaida dengan NIM 2024-50247, Anggriani Aldes Prasasti dengan NIM 2024-50250, Syakira Nurrahma dengan NIM 2024-50243. Di sini saya Adelina Rosyani Setia dengan NIM 202450237. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan PSAK 48 bagian ruang lingkup. Yang pertama, PSAK 48 itu mengatur perlakuan akuntansi atas penurunan nilai aset, yaitu prosedur untuk memastikan bahwa aset yang tidak dicatat itu tuh melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, standar ini berlaku bagi sebagian besar aset non-keuangan yang dimiliki entitas, baik yang digunakan dalam kegiatan operasional maupun menghasilkan arus kas di masa depan. Nah, PSAK 48 itu juga tidak berlaku untuk aset yang telah diatur dalam standar lain, seperti persediaan, aset pajak tangguhan, terus aset keuangan tertentu, dan aset yang diukur berdasarkan nilai wajar sesuai PSAK lainnya. Dengan demikian, penerapan PSAK 48 itu difokuskan pada aset yang berpotensi mengalami penurunan nilai akibat perubahan kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Masuk ke bagian definisi. Di bagian definisi, penurunan nilai aset itu adalah kondisi ketika nilai tercatat suatu aset itu lebih besar dibandingkan nilai yang dapat dipulihkan. Nilai yang dapat dipulihkan ditentukan sebagai jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai ataupun value in use. Nah, dengan demikian, nilai tercatat itu merupakan nilai aset yang dicatat dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Apabila nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan melalui penggunaan ataupun penjualan aset, maka entitas wajib mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Masuk ke bagian identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Di sini, entitas itu wajib menilai pada setiap akhir periode laporan keuangan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Indikasi tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, indikasi eksternal itu meliputi penurunan signifikan nilai pasar aset, perubahan teknologi, kondisi ekonomi yang memburuk, atau meningkatnya tingkat suku bunga yang dapat menurunkan nilai kini arus kas masa depan. Sementara itu, indikasi internal dapat berupa kerusakan fisik aset, terus habis itu penurunan kinerja operasional, perubahan cara penggunaan aset, ataupun keputusan manajemen untuk menghentikan maupun mengurangi penggunaan aset tersebut. Nah, apabila indikasi tersebut, maka entitas itu harus melakukan yang namanya uji penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset itu mengalami penurunan nilai dan apakah perlu diakui kerugian penurunan nilai sesuai dengan ketentuan PSAK 48. Masuk ke bagian pengukuran jumlah terpulihkan menurut PSAK 48. Nah, di sini PSAK 48 itu mengatur bahwa jumlah terpulihkan merupakan dasar penilaian penurunan nilai aset, yaitu batas maksimum manfaat ekonomis yang masih dapat dipulihkan oleh entitas. Pengukuran ini dilakukan ketika terdapat indikasi penurunan nilai ataupun dalam uji penurunan nilai berkala untuk aset tertentu. Nah, dalam menentukan jumlah terpulihkan, entitas menggunakan pendekatan yang paling relevan dan andal sesuai dengan kondisi aset dan informasi yang tersedia pada tanggal pelaporan. Estimasi yang digunakan itu harus mencerminkan asumsi yang wajar serta pertimbangan profesional manajemen. Jumlah terpulihkan kemudian dibandingkan dengan nilai tercatat aset. Apabila nilai tercatat lebih besar, maka entitas wajib mengakui rugi penurunan nilai sesuai dengan ketentuan PSAK 48. Menjelaskan mengenai nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Biaya pelepasan aset selain biaya yang telah diakui sebagai liabilitas merupakan pengurang dalam pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Biaya pelepasan tersebut meliputi antara lain yang pertama ada biaya hukum, kemudian biaya materai dan pajak transaksi sejenisnya, ada biaya pemindahan aset dan juga biaya tambahan langsung yang diperlukan untuk menjadikan aset dalam kondisi siap dijual.
Namun demikian, imbalan akibat pemutusan kontrak kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24 mengenai imbalan kerja, serta biaya yang berkaitan dengan pengurangan atau reorganisasi bisnis setelah pelepasan aset tidak termasuk sebagai biaya tambahan langsung untuk pelepasan aset. Selanjutnya, ada nilai pakai komposisi estimasi arus kas masa depan. Estimasi arus kas neto yang akan diterima atau dibayarkan dari pelepasan aset pada akhir umur manfaat ditentukan dengan pendekatan yang serupa dengan pengukuran nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan. Namun, dalam mengestimasi arus kas neto tersebut, entitas memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, entitas menggunakan harga yang berlaku pada tanggal estimasi untuk aset sejenis, yang telah habis umur manfaatnya dan telah digunakan dalam kondisi yang serupa dengan aset yang akan dilepas. Lalu yang kedua, harga tersebut disesuaikan dengan dampak perubahan harga di masa depan, baik akibat inflasi umum maupun kenaikan atau penurunan harga yang bersifat spesifik. Namun demikian, apabila estimasi arus kas masa depan dari penggunaan aset dan tingkat diskonto tidak memasukkan dampak inflasi umum, maka dampak inflasi umum tersebut juga tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas neto dari pelepasan aset. Nilai wajar itu berbeda dengan nilai pakai. Nilai wajar mencerminkan asumsi yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menentukan harga suatu aset. Sebaliknya, nilai pakai itu mencerminkan dampak faktor-faktor yang bersifat spesifik bagi entitas dan tidak selalu dapat diterapkan secara umum oleh entitas lain. Sebagai contoh, nilai wajar tidak mencerminkan faktor-faktor berikut ini sejauh bahwa faktor tersebut tidak dapat tersedia secara umum untuk pelaku pasar. Yang pertama, nilai tambah yang timbul dari pengompokan aset, seperti pembentukan portofolio properti investasi yang berada di lokasi berbeda. Ini tuh tidak diperhitungkan apabila nilai tersebut hanya dapat diperoleh melalui strategi pengelolaan khusus oleh entitas tertentu dan tidak dapat direplikasi secara umum oleh perilaku pasar. Lalu yang kedua, sinergi antara aset yang diukur dengan aset lainnya. Manfaat ekonomi yang berasal dari sinergi antara aset yang diukur dengan aset yang dimiliki entitas, seperti efisiensi operasional atau peningkatan pendapatan akibat penggunaan bersama, ini tuh tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas masa depan, apabila sinergi tersebut bersifat spesifik dan tidak tersedia bagi pelaku pasar secara umum. Lalu yang ketiga, hak hukum atau pembatasan hukum yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi pemilik aset saat ini. Hak istimewa atau pembatasan hukum yang hanya berlaku bagi pemilik aset saat ini dan tidak akan otomatis berpindah kepada pelaku pasar lain itu tidak dipertimbangkan dalam estimasi arus kas. Hal ini itu karena nilai wajar mencerminkan kondisi transaksi normal antara pelaku pasar, bukan kondisi khusus pemilik tertentu. Yang terakhir, manfaat pajak atau beban pajak yang secara spesifik melekat pada pemilik aset saat ini. Dampak pajak yang timbul akibat struktur pajak, posisi fiskal, atau perlakuan pajak tertentu yang hanya berlaku bagi pemilik aset saat ini tidak dimasukkan dalam estimasi arus kas masa depan. Nilai wajar mengabaikan manfaat atau beban pajak yang tidak dapat diterapkan secara umum oleh pelaku pasar lainnya. Dengan demikian, estimasi arus kas masa depan itu dalam pengukuran nilai wajar bertujuan untuk mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan oleh aset dalam kondisi normal pasar, dengan asumsi dan ekspektasi yang bersifat umum, objektif, dan tidak bergantung pada karakteristik khusus suatu entitas. Selanjutnya, unit penghasil kas dan goodwill. Jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat unit penghasil kas. Dalam beberapa kasus, itu perlu dipertimbangkan liabilitas yang telah diakui untuk menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas. Hal ini itu bisa terjadi apabila pelepasan unit penghasil kas mengharuskan pembeli untuk mengambil ahli liabilitas yang sudah ada. Dalam kondisi seperti ini itu, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau estimasi arus kas dari pelepasan akhir untuk unit penghasil kas mencerminkan harga yang dapat diperoleh dari penjualan aset unit penghasil kas beserta liabilitasnya secara bersamaan setelah dikurangi dengan biaya pelepasan yang terkait. Untuk membandingkan jumlah tercatat unit penghasil kas dengan jumlah terpulihkannya, nilai tercatat dari liabilitas akan dikurangkan dalam perhitungan nilai pakai, unit penghasil kas, dan jumlah tercatatnya. Selanjutnya ada goodwill, alokasi goodwill pada unit penghasil kas. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis setelah tanggal akuisisi akan dialokasikan pada setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Hal ini tuh berlaku terlepas dari apakah aset atau liabilitas dari pihak lain yang diakuisisi dimasukkan dalam unit atau kelompok unit yang bersangkutan.
Setiap unit atau kelompok unit yang menerima alokasi goodwill itu harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan tingkat terendah dalam entitas yang goodwill-nya itu dipantau untuk tujuan manajemen internal. Lalu yang kedua, tidak lebih besar dari segmen operasi yang didefinisikan dalam PSAK 5, yaitu segmen operasi, khususnya pada paragraf 8 sebelum penggabungan dilakukan. Dengan kata lain, alokasi goodwill itu dilakukan dengan mempertimbangkan struktur manajerial internal dan batasan-batasan yang ada pada segmen operasi perusahaan. Penghasil kas atau kelompok terkecil dari unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill atau aset korporat, jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut, atau kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit dengan urutan yang pertama untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut atau kelompok dari unit, dan yang kedua ke aset lain dari unit tersebut atau kelompok dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. Pengurangan-pengurangan dalam jumlah tercatat diperlakukan sebagai rugi penurunan nilai atas aset individual dan diakui sesuai dengan paragraf 60. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai sesuai paragraf 99, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual, nilai pakainya, dan nol. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset tersebut menjadi harus dialokasikan prorata ke aset lain dari unit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembalikan rugi penurunan nilai. Jadi rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan rugi penurunan nilai menggambarkan peningkatan estimasi jasa potensial aset, baik dari penggunaan atau dari penjualan, sejak tanggal ketika entitas terakhir kali mengakui rugi penurunan nilai untuk aset tersebut. Yang pertama ini ada pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill itu diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluation harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Selain pembalikan rugi penurunan nilai diakui, depresiasi atau amortisasi yang dibebankan ke aset tersebut harus disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai sisanya jika ada dan dengan dasar yang sistematik selama sisa masa manfaatnya. Selanjutnya itu ada untuk unit penghasil kas. Jadi pembalikan rugi penurunan nilai untuk suatu unit penghasil kas dialokasikan kepada aset-aset dari unit kecuali goodwill prorata dengan jumlah tercatat dari aset-asetnya. Peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui. Dalam mengalokasikan pembagian rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas, jumlah tercatat tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkan, jumlah tercatat yang telah ditentukan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Selanjutnya itu untuk goodwill. Jadi aset tidak berwujud melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Selain setiap kenaikan jumlah terpulihkan dari goodwill dalam periode setelah terjadinya pengakuan rugi penurunan nilai goodwill, tersebut kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal, bukan merupakan pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui untuk goodwill yang diperoleh.
Selanjutnya itu ada pengungkapan. Jadi pengungkapan mengenai penurunan nilai aset dalam laporan keuangan sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi aset yang mengalami penurunan nilai. PSAK 48 mengatur pengungkapan yang perlu dilakukan terkait dengan pengakuan penurunan nilai, agar laporan keuangan memberikan gambaran yang transparan dan akurat. Nah, berikut elemen-elemen utama yang harus diungkapkan. Yang pertama itu ada pengungkapan umum. Jadi perusahaan tuh harus mengungkapin kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penurunan nilai aset, termasuk cara penilaian yang digunakan untuk mengatur jumlah yang dapat dipulihkan, yaitu menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai. Terus yang kedua itu rincian aset yang mengalami penurunan nilai. Ada jenis aset yang dikenakan penurunan nilai, yaitu perusahaan harus mengungkapkan aset yang mengalami penurunan nilai, misalnya kayak mesin, tanah, terus juga goodwill, serta nilai tercatatnya setelah penurunan nilai ini dilakukan, terus ada jumlah rugi penurunan nilai yang dikenakan. Nah, perusahaan tuh harus mengungkapkan jumlah rugi penurunan nilai yang diakui selama periode pelaporan. Yang ketiga itu penyebab dan indikasi atau indikasi penurunan nilai. Jadi alasan atau indikasi penurunan nilai itu adalah pengungkapan mengenai faktor yang menyebabkan penurunan nilai aset, baik itu faktor eksternal seperti perubahan ekonomi pasar atau teknologi maupun faktor internal ya, kayak kerusakan fisik atau penurunan kinerja aset. Nah, proses pengujian penurunan nilai, jadi perusahaan itu harus ngejelasin proses pengujian yang dilakukan untuk menentukan adanya penurun nilai, seperti penilaian terhadap nilai wajar dan nilai pakai dari aset yang diuji. Terus yang keempat itu pengungkapan terkait goodwill jika ada. Jadi alasan rugi penurunan nilai goodwill, yaitu jika perusahaan mengakui rugi penurunan nilai terkait goodwill harus dijelaskan alasan atau kondisi yang menyebabkan penurunan nilai tersebut, seperti kinerja bisnis yang buruk atau perubahan pasar yang signifikan. Terus yang kelima itu reversi rugi penurunan nilai jika berlaku. Jadi jika terdapat reversi atau pembalikan rugi penurunan nilai pada periode berikutnya, perusahaan tuh harus mengungkapkan jumlah reversi yang terjadi dan alasan dibaliknya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan estimasi yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan unit penghasil kas yang mengandung goodwill. Jadi dalam PSAK 48 itu penurunan nilai aset, jumlah terpulihkan atau recoverable amount itu didefinisikan sebagai nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai, value in use, dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, yaitu fair value less cost of disposal. Nah, ketentuan ini menjadi sangat penting bagi unit penghasil kas yang mengandung goodwill atau aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, karena aset-aset tersebut diamortisasikan dan wajib diuji penurunan nilainya minimal 1 kali dalam setahun atau ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Nah, goodwill yang timbul dari kombinasi yang harus dialokasikan ke CGU yang relevan dan jumlah terpulihkan CGU tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah tercatatnya untuk menentukan ada atau tidaknya penurunan nilai. Dalam mengukur jumlah terpulihkan, entitas menggunakan estimasi yang bersifat signifikan, khususnya apabila pendekatan yang digunakan dalam nilai pakai. Estimasi nilai pakai didasarkan pada proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan akan dihasilkan oleh CGU yang biasanya mencakup periode anggaran atau perkiraan manajemen. Proyeksi tersebut harus didukung oleh asumsi-asumsi utama seperti tingkat pertumbuhan pendapatan, margin laba, dan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu uang serta risiko spesifik CGU. Nah, PSAK 48 ini menekankan bahwa asumsi utama adalah asumsi yang paling berpengaruh terhadap jumlah terpulihkan, sehingga harus dijelaskan secara memadai dalam pengungkapan. Nah, apabila jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan nilai wajar, wajar dikurangi biaya untuk menjual, maka entitas harus menjelaskan teknik penilaian yang digunakan termasuk asumsi utama yang mendasari penentuan nilai wajar tersebut. Nah, dalam kondisi tertentu, apabila nilai wajar tidak dapat diobservasi secara langsung dari harga pasar unit
yang identik, entitas itu perlu mengungkapkan pendekatan manajemen dalam menetapkan nilai. Nah, konsistensinya itu dengan pengalaman masa lalu serta kesesuaiannya dengan informasi dari sumber eksternal. Selain itu, entitas juga harus mengungkapkan level hierarki nilai wajar sesuai PSAK 68. Saya akan menjelaskan mengenai ketentuan transisi, yaitu ayat 133 yang berbunyi, entitas menerapkan pernyataan ini terhadap perspektif termasuk untuk goodwill dan aset yang tak berwujud yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum tanggal efektif pernyataan ini dan untuk aset lain yang diperoleh sebelum tanggal efektif pernyataan ini. Nah, maksudnya itu apa? Nah, artinya standar ini itu hanya berlaku untuk transaksi setelah tanggal mulai berlaku. Nah, aset yang diperoleh sebelum tanggal tersebut termasuk goodwill dan aset yang tidak berwujud. Tidak perlu diubah pencatatannya dan tetap menggunakan aturan yang lama. Selanjutnya, yaitu adalah tanggal efektif. Ayat 134 yang bunyinya, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, maksud pada ayat PSAK nomor 48 ini adalah bahwa PSAK 48 mulai berlaku dan wajib diterapkan untuk laporan keuangan dengan tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Nah, sedangkan laporan keuangan dengan tahun buku yang dimulai sebelum tanggal tersebut itu tidak menggunakan PSAK 48 yang versi ini. Lalu, penarikan. Nah, ayat 135 ini berbunyi, pernyataan ini menggantikan PSAK 48 pada tahun 1998, yaitu penurunan nilai aset PSAK 48 dan 2009, yaitu penurunan nilai aset. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa PSAK 48 versi terbaru ini secara resmi menggantikan dan mencabut PSAK 48 versi sebelumnya, yaitu PSAK 48 tahun 1998 dan pada tahun 2009. Nah, artinya PSAK 48 yang baru ini tuh mulai berlaku, perusahaan tuh tidak lagi menggunakan versi 98 atau 2009 dan seluruh pengaturan tentang penurunan nilai aset itu harus mengikuti PSAK 48 versi yang terbaru. Lalu ada contoh ilustratif yaitu C133, yaitu contoh dari ayat 133 tadi, yaitu pengaruh pajak dicatat secara terpisah sesuai dengan PSAK 48, yaitu pajak penghasilan. Nah, di sini ada tabel 2 itu perhitungan nilai pajak unit penghasil kas negara pada awal tahun 2000 X2. Itu contoh aja. Nah, di sini ada tahun, tingkat pertumbuhan jangka panjang, terus ada juga arus kas masa depan, terus ada arus kas masa depan terdiskontonya. Nah, kenapa sih tabel 2 dari contoh 133 ini menunjukkan bahwa aset yang diperoleh sebelum tanggal efektif PSAK 48 itu tidak dihitung ulang penurunan nilai sisanya. Nah, sedangkan aset yang diperoleh setelah tanggal efektif itu harus diuji dan dicatat sesuai PSAK 48 yang baru. Nah, tabel ini menegaskan bahwa penerapan PSAK 48 itu bersifat ke depan dan bukan ke belakang. Kira Nur Rahmah dengan NIM 2024-50243. Sekarang kita masuk ke contoh 5, perlakuan atas restrukturisasi masa depan. CI45. Pada akhir 2010, entitas K menguji penurunan nilai suatu pabrik. Pabrik tersebut adalah unit penghasil kas. Aset pabrik dicatat pada biaya historis yang disusutkan. Jumlah tercatat pabrik sebesar Rp3.000 dan sisa umur manfaat 10 tahun. Sekarang kita masuk ke CI46, jumlah terpulihkan pabrik, yaitu yang tertinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pelepasan. Ditentukan berdasarkan penghitungan nilai pakai. Nilai pakai dihitung menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 14%. Kita masuk ke contoh 6, perlakuan atas biaya masa depan. CI55. Pada akhir 2010, entitas F menguji penurunan nilai sebuah mesin. Mesin tersebut adalah unit penghasil kas. Mesin dicatat pada biaya historis tersusutkan dan jumlah tercatatnya adalah Rp150.000. Mesin memiliki estimasi sisa umur manfaat 10 tahun. CI56.
Jumlah terpulihkan mesin, yaitu yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pelepasan. Ditentukan berdasarkan penghitungan nilai pakai. Nilai pakai dihitung menggunakan suatu tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 14%. CI83. Jumlah terpulihkan yaitu yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pelepasan. Dari masing unit-unit penghasil kas didasarkan pada nilai pakainya. Nilai pakai dihitung menggunakan tiket diskonto sebelum pajak sebesar 15%. CI94. Selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000X3, M menentukan bahwa tidak terdapat penurunan nilai dari setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang mengandung goodwill atau aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Jumlah terpulihkan yaitu yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pelepasan. Dari unit dan kelompok unit tersebut ditentukan berdasarkan penghitungan nilai pakai. M telah menentukan bahwa perhitungan jumlah terpulihkan sangat sensitif terhadap perubahan dalam asumsi berikut. Pada unit A dan B, margin bruto selama periode anggaran adalah 4 tahun, kenaikan harga bahan baku selama periode anggaran, pangsa pasar selama periode anggaran, tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan arus kas setelah periode anggaran. Pada unit C, bunga obligasi 5 tahun pemerintah Amerika Serikat selama periode anggaran adalah 5 tahun, kenaikan harga bahan baku selama periode anggaran, pangsa pasar selama periode anggaran, tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan arus kas setelah periode anggaran. Pada operasi XYZ, margin bruto selama periode anggaran adalah 5 tahun, nilai tukar yen Jepang atau dolar Amerika Serikat selama periode anggaran, pangsa pasar selama periode anggaran, tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan arus kas setelah periode anggaran. Sekian penjelasan contoh dari saya. Terima kasih.